democratic economic Terima kasih. growth. Thank you. Sampurasun. Mengejutkan ya teman-teman, Kang Deddy Mulyadi berpidato di markas PBB ya, mengguncang warga Eropa. Warga Jawa Barat harusnya bangga dengan adanya Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Deddy Mulyadi sejak usia 27 tahun sudah menjadi anggota parlemen di daerah. My name is Deddy Mulyadi, and since he was a teenager, he was starting to work as a public servant. Baju yang saya gunakan adalah bajunya orang Sunda, provinsi dengan penduduk terbesar sebanyak 40 juta jiwa di Indonesia, yang sangat menentukan demokrasi di Indonesia. I'm wearing a Sundanese attire today, and Sundanese people, there are 40 million Sundanese people in Indonesia, and it highly contributes to the democracy in Indonesia. Demokrasi di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an, dari mulai desa, kabupaten, provinsi, dan negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Indonesia's democracy grew since 1930. It grew from the village and the whole nations of Indonesia. Desa memelopori demokrasi secara langsung sejak 30, sedangkan untuk presiden dimulai setelah reformasi. Indonesian's village started democracy in 1930, and the whole nation started the democracy in Reformation's era. Kepemimpinan menurut saya memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi budaya, yang kedua adalah dimensi universal. There are two dimensions of leadership. First is the dimensions of the local, and then And universal. universal. Lokal dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama tanah, kedua air, ketiga udara, dan yang keempat matahari, membentuk karakter yang berbeda-beda antar daerah, antar bangsa dalam pergaulan internasional. There are 4 elements in local. First is wind, earth, sun, and it builds the spirit of the whole country. Universal adalah nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, kedaulatan, dan persamaan manusia. Second one, reforms from the democracy, and then the passions of the country of Indonesia to build the whole nations as a democracy of one of the democracy country in the world. Kepemimpinan muda dalam perspektif saya adalah kepemimpinan yang meletakkan dasar pada basic kebudayaannya. Young leadership is strictly correlated with the culture. Seluruh kebudayaan itu akan melahirkan nilai ekonomi. Those culture gonna reborn the economic system, Politik politics, dalam pergaulan hubungan antar bangsa. in the global. Pada saat ini, In the current conditions, di daerah-daerah di Indonesia, in those remote area in Indonesia, ada sebuah persepsi tentang perubahan, there are a perceptions of change, kemajuan ekonomi, robust propensity teknologi of economics, komunikasi, in technology, tetapi mengarah pada konsumerisme masyarakat. but it directs to the consumerism of Indonesia. Sehingga basic tradisional, So the basic of the tradition of Indonesians, pertanian, farm peternakan, and farm, perikanan, fishing, kelautan, sea, kehutanan, jungle, yang itu merupakan basic traditional culture pedesaan, those are the culture of our nation, banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda. and it has been forgotten by the Indonesian youth. Saya pada saat ini Now, berupaya untuk mendorong anak-anak muda kembali pada basic tradisional I want to support the Indonesian youth to go back to its dengan roots, membuat kebijakan pendidikan berkarakter, to create the law and regulation, menyiapkan calon pemimpin masa depan prepare the future leaders yang memahami kebudayaannya, that understand their culture, melahirkan pertumbuhan ekonomi pedesaannya, warn the economic system, better economic system, memahami teknologi yang berkembang pada saat ini, understanding
the current technology, sebagai upaya membangun daya saing pedesaan. so we can compete in the world. Salah satu pembentukan karakter kepemimpinan yang dikembangkan, One of the leadership development is membuat kebijakan anak-anak desa creating a law and regulations for the Indonesian kids in the village untuk masuk kelas jam 6 pagi, to go into the school at 6 a.m. in the morning, membuat industri kreatif dengan membuat pakaiannya sendiri, creating a creative industry tasnya sendiri, by creating their bags, sekolah tanpa jajan, school without spending money, saling menyayangi dengan berberi makanan satu sama lain. show love and respect. Kemudian mereka belajar demokrasi di setiap kelasnya, Therefore, they can study democracy memilih in pemimpin di each setiap class, kelas secara langsung, choose their leader in the class. sehingga ke depan So in future, akan lahir anak-anak muda there are youth leaders that gonna be born. yang memiliki kepemimpinan visi global, So they have a global visions, tetapi mereka memiliki basic but they still have the basic ekonomi, economics, culture, culture, dan pedesaan yang kuat, and the village culture that is strong enough. sehingga mereka akan menjadi pelopor hubungan antar bangsa, So they can initiate the connections to the global, membangun hubungan antara negara maju dengan negara berkembang, build the well-developed country and the developing country dengan saling menawarkan produk. by offering some products. Pedesaan memiliki produk, Village has product, perkotaan memiliki produk, city has product, negara-negara berkembang memiliki produk, well-developed country has product, negara maju memiliki produk. developing countries has product. Produk itu harus bertukar satu sama lain secara adil dan seimbang, So they can trade with each other dengan didasarkan pada nilai kualitas, with the basic perubahan, of changing, daya saing, of the fighting spirit. sehingga terjadi harmoni hubungan peradaban So we have better kepemimpinan desa dan connections, perkotaan better leadership antar bangsa between countries. sebagai tujuan dari masyarakat demokrasi, That's the purpose of yaitu democracy. menciptakan keadilan dan persamaan. That is to creating the justice. Prinsip-prinsip inilah This principle yang sekarang terus didorong that's been supported, agar anak-anak muda so the young generation berdemokrasi, can show the democracy, mengembangkan teknologi informasi, can improve the technology, mengembangkan teknologi ekonomi. can improve the economic technology. Mereka mampu Therefore, meningkatkan harkat dan martabat they can improve di lingkungan masyarakatnya, pedesaannya masing-masing. they can improve the identity of their village. Hal ini This thing dalam jangka panjang in the long term akan melahirkan hubungan harmoni peradaban is going to reborn the harmonic of antara negara maju dan negara berkembang, between the well-developed pedesaan dan countries and perkotaan. developing countries. Maka demokrasi So democracy akan melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. a goods for all of the countries. Untuk itu, Therefore, kami mohon dukungan we need support agar para peneliti, all of those pelaku researchers, demokrasi, democratic para people, pengamat, and dan people calon-calon pemimpin muda pada saat ini and the young yang hadir di generations tempat ini untuk bersama-sama to support us in democracy, membangun daerahnya masing-masing build our own village, agar tumbuh so we can grow menjadi kekuatan ekonomi yang berdemokrasi dan berkeadilan. to be better reformed as the democratic economic Terima kasih. growth. Thank you. Sampurasun. Karena seperti ini barangkali di markas PBB baru ada ucapan sampurasun, salamnya orang Sunda diucapkan. Saya yakin belum pernah ada, karena biasanya orang Sunda punya rasa malu untuk menyampaikan. Saya katakan kebudayaan harus kita sampaikan pada dunia, karena dunia ini adalah kumpulan dari kebudayaan-kebudayaan. Demokrasi di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an. Di markas besar PBB di New York, Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menyampaikan visinya mengenai kepemimpinan. Ia hadir bersama lebih dari 500 pemimpin muda dari 80 negara, dari sektor pemerintahan, dunia usaha dan profesional maupun LSM. Forum ini merupakan bagian dari International Young Leaders Assembly atau IYLA, prakarsa sejumlah organisasi yang bertujuan memberdayakan peran pemimpin muda di seluruh dunia. Tema pertemuan tahun ini adalah kepemimpinan yang berlandaskan moral dan inovasi. Karakter manusia itu tiap daerah itu berbeda-beda, sehingga pemimpin itu harus bisa memahami karakter pada sebuah wilayah.
agar seluruh gerakan kepemimpinannya itu didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat lingkungan, yang pada akhirnya kepemimpinan itu melakukan optimalisasi dari seluruh lingkungan itu menjadi kekuatan yang bersinergi dengan kepemimpinannya, sehingga menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial. Program IYLA sejalan dengan misi PBB yang ingin melibatkan lebih banyak suara orang muda dalam setiap tahapan pembuatan keputusan. IYLA juga bertujuan membangun jaringan dan menghubungkan para tokoh muda berbagai negara. Dari Indonesia juga hadir Gugun Gumilar, pendiri Institute of Democracy and Education. Kedua warga asal Purwakarta ini tampil di PBB mengenakan ikat kepala khas Sunda. Busana seperti ini barangkali di markas PBB baru ada ucapan sampurasun, salamnya orang Sunda diucapkan. Saya yakin belum pernah ada, karena biasanya orang Sunda punya rasa malu untuk menyampaikan. Saya katakan kebudayaan harus kita sampaikan pada dunia, karena dunia ini adalah kumpulan dari kebudayaan-kebudayaan. Setiap tahunnya, International Young Leaders Assembly mengadakan Oke, ini memang ketika Kang Deddy Mulyadi masih menjadi bupati di Purwakarta. Tapi ibu lebih hebat loh. Kalau saya dikenal di Jabar wajar, karena memang saya di sini. Ini Gubernur Malut itu dikenal di Jawa Barat. Oh. Dikenal lah sama ibu. Dari mana, Pak? Loh, kalau saya itu kan saya tuh ibu untuk bikin TikTok tuh waktu retreat itu. Oh, di Magelang. Itu kan langsung rame tuh. Mohon maaf ya, ramenya pasti netizen kemana-mana tuh ngomongin ya. jodoh lah apa. Dijodohin. Pasti rame ya gitu, susah. Itu. Makanya dia yang insecure. Oh iya. Kayaknya pernah lihat dia. Dari yang fotoin. Lihat langsung. Lihat mukanya dari tadi. Ini. Dia langsung liatin mukanya. Jangan-jangan ini yang ngerebut aku. Tadi langsung difotoin. Lucu. Kalau saya kan di Malut nggak begitu tahu orang terhadap saya di Malut. Kan. Mungkin tahu Pak. Tahu kali ya. Iya. Kayak Orang tahu Malut deh medsos juga. se-Indonesia. Udah kuat medsosnya. Kuat. Iya. Ada lah. Tapi ibu juga menang karena faktor medsos. Iya. Saya waktu itu kan dalam keadaan nggak bisa jalan, terus masih trauma untuk kan di sana tuh semua harus lewat laut kan. Terus masih ada trauma juga kalau ketemu orang terlalu banyak. Jadi setelah pasca saya hanya turun 4 kali. Ada satu titik bahkan saya kirim anak aja. Terus rata-rata saya menang di atas 50-70%. Nih, kalau saya nyalon gubernur karena sudah sejak lama mempersiapkan diri jadi politisi. Iya. Nah, kalau ibu gubernur Iya. itu termasuk ajaib kan? Iya. Jadi gubernur mendadak karena faktor kecelakaan yang dialami oleh suami, masuk pada wilayah yang punya sejarah konflik agama. Iya. Sebagai perempuan Iya. minoritas, Iya. menang di wilayah yang di situ terkenal keras. Iya. Hebat. Terima kasih. Dan menangnya dengan cara mudah. Cukup Iya. senyum. Saya kan perhatiin. Saya video call, jadi wakil saya turun setiap hari, saya mungkin ada 7-8 video call. Ya, Jadi nggak capek kalau- kayak saya lah. Iya. Jadi saya juga masih di rumah sakit Pak. Jadi Iya. wakil video call saya cuman hi aja. Iya, Dan saya live di sosmed. Iya, hai aja menang. Iya. Saya menang keliling 2.500 desa di Jawa Barat. 2.500 Iya. dengan jarak tempuh paling jauh 10 jam dari rumah. Oh iya. Jadi perjalanan saya itu bukan sekarang. Iya. Dulu waktu jadi bupati, yang kemudian nyalon wakil gubernur dan kalah. Itu perjalanan politik saya yang paling berat. Iya. Investasi. Ya itu, jadi berangkat siang, nanti nyampe malam kegiatan, nanti pulang lagi. Jadi hidup saya di mobil gini. Saya diimpus tuh di mobil pasan ini. Kalau kemarin sih sudah relatif nggak Oh berat. pas mendekati. Kemarin karena sudah mengenal lewat media sosial. Iya. Sudah. Saya yang bukan warga Jabar pun udah tahu Kang Deddy dari sebelum Kang Deddy jadi gubernur. Iya karena media sosial masih DPR, Iya. YouTube. Kayak masih bupati, pernah lihat hilang-hilang bupati. Kalau waktu bupati kita paling Facebook ya. Facebook. YouTube kayaknya ya, ada YouTube, YouTube ya? baru ya. Oh, YouTube baru. Oh, YouTube baru setelah saya berhenti jadi bupati. Oh, iya. Itu karena ini aja, karena ngisi waktu, ada kekosongan hidup lah. Nggak usah diceritain. Gitu loh. Ya udahlah.
Dan teman saya tuh kasih tahu, bikin YouTube. YouTube apaan? Saya tuh nggak ngerti. Sampai sekarang bertanya, saya tuh nggak ngerti media sosial. Tapi TikToknya pegang sendiri. Saya yang bikinnya. Oke teman-teman, itu dia tadi pidato dari Kang Deddy Mulyadi yang mana membahas tentang ya pemimpin harus seperti apa. Seorang pemimpin harus punya karakter ya. Seorang pemimpin harus tahu karakter masyarakatnya seperti apa. Dan yang poin pentingnya, seorang pemimpin jangan malu mengangkat kebudayaan di daerah tertentu ya. Di daerah yang mana dipimpin oleh dia ya. Karena semua ya di dunia ini ya, termasuk budaya-budaya semua negara tuh ada ya teman-teman. Jadi munculkanlah budaya setempat ya, tunjukkan pada dunia, jangan malu. Dan ini pidato waktu Kang Deddy mungkin menjadi Bupati Purwakarta ya, yang mana beliau masih muda teman-teman ya. Sungguh ya, di mudanya ini aja sudah seperti ini ya, apalagi sekarang ya teman-teman. Dan Kang Deddy pun ya terus melakukan yang terbaik untuk warga Jawa Barat ya, agar rakyatnya tidak menderita, agar rakyatnya sejahtera teman-teman. Oke, itu dia video kali ini ya. Sungguh ya, pidato Kang Deddy mengguncang warga Eropa Amerika teman-teman di PBB. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.